Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan agenda seminar proposal atas nama Faris Mubarak dan Ikhwal Yuliandi. Serta salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ilmunya dan memberikan suri teladannya sehingga kita menjadi manusia yang baik di muka bumi ini. Kata penghormatan saya kepada Ibu Leli Putri Ansari selaku daripada pembimbing dari Faris Mubarak. Yang saya hormati Bapak Yoyon Safrianto selaku daripada pembimbing dan penguji daripada Ikhwal dan Faris. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Yayu Eko Yuningsi SMSI yang telah bersedia menjadi penguji kepada kedua peserta pada hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Faris untuk mempresentasikan proposal skripsinya. Ikhwal kemana Ikhwal? Ikhwal ini Pak, laptopnya agak ngelek jadi tunggu respon. Ya, baik. Nah, kami persilakan kepada Ikhwal untuk kepada Faris untuk presentasi. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan Ikhwal ya. Baik, kepada Faris kami persilakan dalam durasi waktu 15 menit. Kepada Faris kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini di-share nggak Pak foto ini? Di-share. Share screen ya. Harusnya disable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati pembimbing saya Bu Leli Putri Ansari, SMSI. Kemudian penguji satu saya Bu Yayu Eko Wahyuningsi, SMSI. Kemudian penguji dua saya Pak Yoyon Safrianto, SMSI, dan kemudian pada moderator Pak Afandi, SMSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Indeks Konsumsi Rumah Tangga dan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Aceh. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki potensi dan kekayaan alam yang melimpah. Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis, sehingga menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan. Salah satu daerah yang memiliki potensi dan keunggulan dalam sektor kelautan dan perikanan adalah Provinsi Aceh. Berdasarkan data KKP pada tahun 2020, Aceh memiliki garis pantai sepanjang 1.660 km dan luas perairan laut mencapai 295.370 km persegi. Sehingga penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai Provinsi Aceh bermata pencaharian sebagai nelayan. Hasil tangkapan yang didapat para nelayan akan menjadikan indikator dalam melihat kesejahteraan nelayan, yaitu nilai tukar nelayan atau NTN. Karena hasil tersebut akan digunakan oleh nelayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai modal di keesokan harinya. Pengukuran nilai tukar nelayan dipengaruhi oleh indeks konsumsi rumah tangga dan harga bahan bakar minyak, yang mana indeks konsumsi rumah tangga mencerminkan inflasi dan jenis bahan bakar minyak yang paling banyak digunakan oleh nelayan adalah solar. Dengan demikian, turunnya indeks konsumsi rumah tangga akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar nelayan dan juga akan mempengaruhi harga dari bahan bakar minyak. Berikut ini adalah tabel indeks konsumsi rumah tangga dari sektor nelayan. Dapat dilihat bahwa indeks konsumsi rumah tangga terbagi dalam 8 kelompok, yaitu konsumsi rumah tangga, bahan bakar, makanan jadi, minuman rokok, dan tembakau.
kemudian perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan kemudian transportasi dan komunikasi. Kemudian salah satu faktor penunjang dalam proses penangkapan ikan adalah penggunaan bahan bakar minyak. Jenis bahan bakar yang digunakan adalah solar. Jika bahan bakar minyak naik, akan membuat pengeluaran nelayan semakin besar, sehingga biaya produksi juga meningkat. Jika harga bahan bakar mengalami penurunan, maka biaya produksi akan berkurang, sehingga membuat masyarakat nelayan berkesempatan untuk menabung ataupun mencukupi kebutuhan rumah tangga. Berikut ini adalah grafik dari harga bahan bakar minyak solar dari tahun 2014 sampai 2020 di Provinsi Aceh. Bisa dilihat pada tahun 2014 harga bahan bakar itu mencapai 7.500 solar. Kemudian pada tahun 2015 6.900. Kemudian dari tahun 2016 sampai 2020 tidak mengalami perubahan, yaitu sekitar 5.150. Bahan bakar minyak bisa menjadi salah satu pengaruh kesejahteraan nelayan atau nilai tukar nelayan. Karena jika harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan, akan mempengaruhi pendapatan nelayan itu sendiri. Sehingga masyarakat pesisir akan lebih banyak mengeluarkan biaya untuk transportasi atau bot. Pengaruh dari naiknya harga bahan bakar minyak juga mempengaruhi harga jual dari hasil tangkapan nelayan. Sehingga hasil dari penjualan tersebut akan menurun. Dalam mensejahterakan nelayan, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya adalah subsidi, karena dengan ada subsidi akan memberikan dampak yang signifikan untuk kenaikan nilai tukar nelayan. Tanpa subsidi, maka nelayan akan sangat jauh dari kata sejahtera. Salah satu subsidi yang diberikan pemerintah adalah subsidi bahan bakar minyak. Dengan ada subsidi tersebut akan membuat nilai tukar nelayan terus mengalami kenaikan. Berikut ini adalah grafik dari nilai tukar nelayan pada tahun 2014 sampai 2020 di Provinsi Aceh. Seperti yang bisa kita lihat dari grafik tersebut mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2014 sekitar 100,66%. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 97,66%. Kemudian pada tahun 2016 97,86%, dan 2017 mengalami penurunan kembali sekitar 97,16%. 2018 sekitar 97,58%. 2019 97,02%. Kemudian pada tahun 2020 sekitar 96,63%. Kemudian rumusan masalah itulah bagaimana pengaruh indeks konsumsi rumah tangga terhadap nilai tukar nelayan di Provinsi Aceh. Kemudian bagaimana pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap nilai tukar nelayan di Provinsi Aceh. Kemudian bagaimana pengaruh indeks konsumsi rumah tangga dan harga bahan bakar minyak terhadap nilai tukar nelayan di Provinsi Aceh. Kemudian tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh indeks konsumsi rumah tangga terhadap nilai tukar nelayan di Provinsi Aceh. Kemudian untuk menganalisis pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap nilai tukar nelayan di Provinsi Aceh. Kemudian untuk menganalisis pengaruh indeks konsumsi rumah tangga dan harga bahan bakar minyak terhadap nilai tukar nelayan di Provinsi Aceh. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu yang pertama adalah dari Badan Pusat Statistik tentang indeks konsumsi rumah tangga. Indeks konsumsi rumah tangga adalah informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar konsumen di pedesaan. Jenis barang dan jasa tersebut dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu bahan bakar, bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, kemudian transportasi dan komunikasi. Kemudian ada juga tinjau pustaka dari BPH Migas, yaitu tentang solar, yaitu minyak solar high speed diesel atau HSD merupakan jenis BBM jenis solar yang memiliki angka performa Satan number 45. Jenis BBM yang digunakan untuk kendaraan bermotor transportasi dan mesin indikator. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kemudian ada rangkaian kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah indeks konsumsi rumah tangga dan harga bahan bakar minyak terhadap nilai tukar nelayan. Kemudian ada perumusan hipotesis. Yang pertama ada diduga indeks konsumsi rumah tangga berpengaruh positif terhadap nilai tukar nelayan di Provinsi Aceh. Kemudian ada diduga harga bahan bakar minyak berpengaruh positif terhadap nilai tukar nelayan di Provinsi Aceh. Dan diduga indeks konsumsi rumah tangga dan harga bahan bakar minyak berpengaruh positif terhadap nilai tukar nelayan di Provinsi Aceh. Kemudian ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh. Adapun data yang digunakan adalah data indeks konsumsi rumah tangga dan harga bahan bakar minyak dari tahun 2014 sampai 2020.
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dimulai dari tahun 2014 sampai 2020. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Aceh dan PT Pertamina Persero. Kemudian model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, analisis korelasi, koefisien, uji T, uji F, dan datanya akan diolah menggunakan aplikasi EViews. Kemudian definisi F operational variable. Nilai tukar nelayan adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan IT dengan indeks harga yang dibayar nelayan atau IB di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2014 sampai 2020 yang diukur dalam satuan persen. Kemudian indeks konsumsi rumah tangga yaitu informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar konsumen di pedesaan pesisir di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2014 sampai 2020 yang diukur dalam satuan persen. Kemudian harga bahan bakar minyak yaitu harga yang ditetapkan atas beberapa jenis bahan bakar seperti solar, premium, pertamax, dan sebagainya yang diukur dalam kurun waktu 2014 sampai 2020 yang diukur dalam satuan rupiah. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faris yang telah mempresentasikan proposal skripsinya. Selanjutnya, Iqbal udah siap? Sudah siap? Coba di... Udah. Udah ya? Kalau sudah siap, silakan presentasikan proposal skripsinya dalam durasi waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Bimbing saya, Bapak Yayan Sofianto SI, MSI, dan penguji satu saya, Ibu Yayu Eko Mahiningsih, SI, MSI, dan penguji kedua saya, Bu Lili dan Ansari, SI, MSI. Dan yang saya hormati Bapak Moderator, Pak Fandi, dan saya banggakan kepada kawan-kawan saya yang sudah berhadir pada Zoom hari ini. Dan tak lama lagi saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Operasi Kelayakan Finansial Industri Kilang Padi di Kecamatan Cermen dan Kecamatan Kelembas, Kabupaten Aceh Barat. Jadi di sini ada rumusan masalah. Iqbal ulang lagi dari awal, judul dulu, baru masuk latar belakang. Nah, coba ke atas lagi. Oh, waduh. Iya, ada lewat. Saya akan presentasikan proposal saya yang berjudul Komparasi Kelayakan Finansial Industri Kilang Padi di Kecamatan Cermen dan Kecamatan Kelembas, Kabupaten Aceh Barat. Dan ada pendahuluan. Kecamatan Cermen dan Kecamatan Kelembas merupakan kecamatan di Kabupaten Aceh Barat yang masyarakatnya banyak bekerja di sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman sawah. Kedua kecamatan tersebut sangat berpeluang besar bagi pengusaha industri kilang padi untuk terus mengembangkan usaha kilang padi di samping penduduknya yang banyak bekerja sebagai petani. Dan jumlah industri kilang padi yang ada di Kecamatan Cermen yang tersebar seluruh di desa-desa berjumlah yaitu 12 unit dan di Kecamatan Kelembas berjumlah 18 unit. Industri kilang padi sebagaimana yang dijalankan pelaku usaha perlunya dilakukan suatu analisis studi kelayakan finansial untuk apakah usaha tersebut layak terus atau tidak layak diteruskan. Dan ada rumusan masalah. Bagaimana kelayakan finansial industri kilang padi di Kecamatan Cermen dan Kecamatan Kelembas, Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian yaitu untuk membandingkan tingkat kelayakan finansial industri kilang padi di Kecamatan Cermen dan Kecamatan Kelembas di Kabupaten Aceh Barat. Tinjauan pustaka. Penggilingan padi. Penggilingan padi adalah bagian dari rangkaian mesin yang berfungsi melakukan proses giling gabah, yaitu dari bentuk gabah kering, giling sampai menjadi beras
siap dikonsumsi. Dan kelayakan finansial yaitu kegiatan mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Adapun komponen analisis kelayakan finansial usaha ada 3, yaitu ada asumsi dasar perhitungan, analisis biaya, dan analisis kelayakan finansial. Adapun metode penelitian, lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cermen dan Kecamatan K16 Kabupaten Tangerang. Sumber data dan data ada observasi atau pengamatan, ada penelusuran, literatur, dan wawancara interview. Analisis data ada analisis biaya atau total biaya operasional, benefit, dan benefit. Yang kedua ada analisis kelayakan finansial, DP, DF, MPP, IRR, net persi, BEP, dan PP. Terima kasih. Cuma itu yang saya bisa presentasikan. Baik, terima kasih kepada Iqbal yang telah mempresentasikan proposal skripsinya. Selanjutnya kami persilakan pertama kepada Bapak Yayan dulu ya, pada Paris. Pada Pak Yayan, Bapak Yayan Saprianto untuk menguji Paris Mubarak. Kepada Halo Pak Andi. Iya Pak. Pak Andi. Iya Pak. Bisa Bu Yayu dulu, saya lagi baca-baca ini, saya baru sampai tadi pagi. Oh iya ya, baik Pak. Kalau tidak Bu Yayu kan lagi di jalan sepertinya ya. Kami persilahkan kepada Bu Leli aja dulu. Bu Leli kepada Iqbal. Kepada Ibu kami persilahkan Bu. Coba di close dulu. Ya Pak, ini cuma sebutan. Hah? Gimana? Udah? Sudah saya stopkan. Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, nih ada Bapak Fandi selaku Sekretaris Jurusan Pembangunan, kemudian ada Bapak Yuan Saprianto, kemudian ada Ibu Yayu Eko Hoyungsi yang telah hadir pada hari ini sebagai penguji, begitu juga dengan Pak Yuan sebagai penguji dan pembimbing. Baiklah, saya selaku pembimbing dari Paris Mubarak ya. Kesempatan diberikan kepada saya pertama ya. Saya nguji dulu berarti ya, Pak ini ya, Pak Fandi ya. Menguji Iqbal. Iya, menguji Iqbal Yuliandil. Iqbal ya. Judulnya itu apa ya? Komparasi, iya Bu. Judulnya komparasi kelayakan finansial industri kilang padi di Kecamatan Cermen dan Kecamatan K16 Kabupaten Aceh Barat. Iqbal aktifkan videonya. Ini Pak, Iqbal pakai HP Pak, lewat laptop udah nge-lag. Ya, aktifkan juga. Oke Pak. Nah, dijawab ya setiap pertanyaan daripada penguji. Baik, silakan Bu. Komparasi itu maksudnya bagaimana ya? Komparasi itu perbandingan. Perbandingan. Jadi yang mau dilihat itu adalah perbandingan kelayakan dari sisi finansial ya. Ya Bu. Antara industri kilang padi di Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan KW16 Kabupaten Aceh Barat ya. Pertama ini kalau dari cover ya,
halaman itu, ini cover ya, nggak ada halaman ya, tapi sini ada halaman ya. Ibu nggak share ya, kebetulan memang lagi di luar nih. Kemudian nggak pakai halaman kalau cover itu. Kemudian untuk ke koperasi, maksudnya untuk nama kabupaten ini kan di cover Ikhwal. Kabupatennya itu di bawah, kabupaten di atas, Aceh Baratnya di bawah. Jadi jangan seperti ini nanti ya. Ya, Bu. Diperbaiki ya. Ya, Bu. Ya, jadi kabupatennya, Kabupaten Aceh Barat itu satu kata. Jadi jangan dipenggal. Ya. Kemudian kita lihat dari pengesahan pembimbing. Ini udah di ACC sama Pak Yoyon ya? Udah, Bu. Udah, tapi nggak ada tanda tangannya. Ini online juga? Yang ada tanda tangannya sama Iqbal, Bu. Kenapa nggak dimasukkan di sini? Jadi membuat ini seolah-olah belum di ACC gitu ya kan? Kemudian nih dari kata pengantar. Kata pengantar, ada masalah lagi ya. Cuman kamu ngertinya nama Ikhwal Yulindi itu jauh sekali. Nah, kemudian ini masih proposal kan? Ya, Bu. Ya, tetapi sudah ada abstrak. Abstraknya juga ada yang bahasa Indonesia, juga ada dalam bahasa Inggris. Ini sudah dilakukan penelitian atau belum? Belum, Bu. Penelitian untuk lanjutan belum, cuman kan untuk turun ke lapangan udah, Bu. Maksudnya untuk turun ke lapangan itu mengetahui posisi lokasi pabrik tersebut. Baru turun ke lapangan berarti masih observasi ya, pengamatan ya. Di mana letak industrinya ya. Ya, Bu. Tetapi abstraknya ini sudah ada. Biasa kalau udah abstrak itu sudah kita lakukan penelitian. Kita menulisnya udah sampai bab 4 dan bab 5 gitu. Tapi nggak taruh abstrak, Bu ya. Seharusnya abstrak ini belum ada. Kalau kita masih proposal, abstrak ini belum ada. Ya. Tapi nanti setelah seminar proposal, kemudian dia Ikhwal baru turun ke lapangan, baru ngambil data kan, baru menghitung. Kemarin masih lihat, masih pengamatan saja, pengamatan awal ya kan. Ya, Bu. Nanti setelah ini baru ada hasil penelitian dan kemudian baru ada abstrak. Tapi kalau proposal belum ada abstrak itu. Nah, kemudian ini juga lembar pengesahan yang dikata daftar isi ya. Ya, Bu. Daftar isinya ini ada daftar tabel, kemudian ada daftar gambar juga ya. Ada daftar lampiran. Lampiran berarti kuesionernya beda ya? Ya, Bu. Beda. Di mana letak kuesionernya? Ibu lihat ada kuesionernya. Hah? Kuesioner sama lampiran sama, bukan? Yang paling enggak, belakang. ini masih di ya setelah cover ini kan ada daftar isi, kemudian ada daftar gambar, kemudian ada daftar lampiran. Lampiran 1 ini ditulis di sini adalah kuesioner penelitian. Oh ya. Kan, tetapi Ibu lihat di proposal Ikhwal nggak ada kuesionernya. Mana ada nggak di belakang? Ada di sini ada, Bu, cuman di share nggak ada, Bu. Kenapa? Kamu share-nya kasih yang salah. Bukan gitu, Bu. Maksudnya itu kan udah file lama. Ini kan kuesionernya waktu mau di ACC, buat lagi, Bu. Karena perlu semua. Seharusnya kalau memang itu kan data primer ya. Data primer data respondernya. Primer, Bu. Primer ya. Ya. Kalau memang pakai kuesioner itu boleh kita lampirkan pada saat proposal. Tetapi di sini Ikhwal tidak ada. Jadi Ikhwal bilang tidak dilampirkan. Jadi seolah ke proposal Ikhwal ini yang di-share ke grup untuk diseminarkan hari ini yang salah gitu. Maksudnya kuesionernya ada tapi tidak dilampirkan. Seharusnya dilampirkan ya. Karena di daftar gambar lampiran tadi sudah ada. Nah, kemudian penjawab pustaka.
tinjauan pustaka ini apakah ada semua di daftar pustaka? Apa Bu? Referensi yang ada di tinjauan pustaka, apakah semua ada di daftar pustaka? Tinjauan pustaka. Ada, nggak ada? Ada Bu. Ada. Ada yang nggak ada? Kenapa dibolak-balik? Kalau ada, bilang ada. Kalau nggak ada, ya sudah. Ada Bu. Ada Bu. Ya, yang betul. Iya Bu. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya ini, berapa jumlah jurnalnya nih? Ada 10 Bu. Yang kalau dapat 10. Sepuluh Bu. Nggak usah lagi dibolak-balik. Biasanya kita tahu, kalau buat sendiri tahu berapa jumlah jurnalnya. Kan jurnal Berapa jumlahnya? Hah? ada 10 Bu. 10, yang betul lah. Kan di sini udah ini 10 ya? sebelumnya. Iya Bu. Ada jurnal internasional. Apakah ada jurnal internasional? Kenapa lama kali jawab? Ada, bilang ada. Ada, Bu. Kalau nggak ada, tidak ada, Bu. Selesai gitu. Karena kan jurnalnya kan kita cari sendiri. Ya. Enggak Bu, ini Iqbal pun dibantu sama kakak. Oh, sama kakak. Baik kali kakaknya ya. Jadi jurnalnya, sampai jurnal aja kakak yang nyariin. Enak kali Enggak ya. Bu. Kayak gitu ya. Bukan cari Jadi, Bu. Saya dibantu sama dia. Nanti kamu cari ini. Nanti dikasih tahu Bu. kenapa nggak bisa sama Pak Yoyo saja? Mesti sama kakaknya. Ya. Ya Bu. Jadi nanti tambahkan ya jurnal internasional ya. Ya. Nah, kita tolong cari sama kakaknya ya, jurnal internasional Kak. Ini tolong ditambahkan jurnal internasional ya. Kemudian kerangka pemikiran, itu kerangka pemikiran itu jangan terlalu panjang. Ini terlalu panjang ini. Penjelasannya terlalu panjang gitu. Jadi intinya saja ini dari mana, kemudian langsung kerangka pemikirannya baru ini apa nama bagannya ya. Bagannya ini yang mau dilihat nih, kenapa nih yang berarti analisis finansialnya adalah yang mau dilihat layak dan tidak layak ya. Ya Bu. Dia ini prosesnya dari mana ke mana nih prosesnya nih. Ini kakak juga yang buat. Saya jelaskan dulu, kan terlalu panjang ya. Nah, Ibu mau tahu ini dari mana ke mana. Karena ada apa namanya tanda panah yang garisnya putus-putus dan ada yang tidak putus-putus. Yang putus-putus Bu itu alur hubungan proses produksi usaha penginan tadi Bu. Proses alur, misalkan ini kan usaha penginan padi. Dari usaha penginan padi itu mengeluarkan biaya produksi untuk pengeluaran penginan padi, proses penginan padi atau premanitor kan memerlukan biaya produksi Bu. Gabah Jadi yang mau dilihat gabah kan ke output Bu, output atau beras. Kan pengusaha atau usaha penginan padi ini kan membeli gabah, kan memerlukan biaya produksi untuk membeli gabah Bu. tapi kan menurut Ibu ya, yang mau dilihat itu adalah kerangka pemikiran yang mau dilihat itu adalah dari sisi kelayakan usaha, dari sisi finansialnya ya kan.
Nah, dari yang ini yang mana yang mau dilihat nih? Ada usaha penggilingan padi, kemudian proses penggilingan padi, ya kan? Kemudian penerimaan kotor, kemudian penerimaan bersih, dan kemudian analisis finansial, ya. Iya, Bu. Ibu yang ininya terlalu panjang gitu ya. Bisa disingkat lagi gitu. Nah, kemudian sini mengapa metode yang diambil itu pemilihan lokasi ya. Menggunakan purposive sampling. Karena Bu, gini Bu, kan di Kecamatan Banjarmasin dan Kecamatan Gonambas kan banyak pabriknya Bu, banyak unitnya. Cuman ini kan saya meneliti yang di mana pabrik tersebut dipergunakan dalam jangka panjang, sudah 10 tahun begitu Bu. Dan pabrik tersebut memiliki alat-alat mesin yang layak Bu. Misalkan mesin-mesin yang mampu menampung berapa ton gabah untuk dihasilkan beras. Dan memiliki banyak orang bekerja Bu. Di Kecamatan Banjarmasin ada satu mesin pabrik yang gede udah internasional, dan di Kecamatan Gonambas satu Bu. Saya mau teliti itu Bu. Jadi dua kecamatan ini alasannya karena mempunyai peralatan investasi yang mencukupi ya, jangka waktunya itu lebih dari 10 tahun. Kemudian banyak menyerap tenaga kerja. Nggak terlalu banyak juga Bu. Jadi Karena kalau itu ibu tanya, otomatis. Maksudnya pabrik itu udah banyak yang dianukan sama mesin Bu. Udah pakai komputer atau otomatis. Jadi kalau di daerah sini yang kecamatan, ini kan daerahnya hampir dekat sama ya, dekat lewat KW 1622 ya. Iya Bu. Kecamatan ini berdekatan ya. Ya. Yang di Banjarmasin itu emang belakang rumah Iqbal Bu. Oh, memang di belakang rumah ya. Ya. Berarti Iqbal orang ini ya, Pantai Cermin atau KW 16? Pantai Cermin Bu. Oh, Pantai Cermin. Bilang Pantai Cermin malu-malu ya kan? Oke. Cermin. Jadi itu yang mau dilihat perbandingannya. Jadi kalau ditanya mengapa melakukan penelitian di situ, jawabnya karena di belakang rumah. Bukan Bu. Karena kan di Kecamatan Banjarmasin itu bisa dilihat bahwa masyarakat di situ kebanyakan turun ke sawah. Maka perlu dibentuk atau ada industri penggilingan padi untuk memudahkan masyarakat menjual padinya atau gabahnya langsung ke pabriknya. Dan di sini kan Iqbal mau menelitikan layak atau tidak pabrik tersebut supaya masyarakat di situ tahu bahwa pabrik yang ada di sekitaran dia atau di kecamatan dia itu layak dipakai atau tidak. Kalau seandainya nggak layak, itu gimana? Itu tutup. Kalau nggak layak berarti nggak dimasukkan Bu. Nah, diteliti dulu ya. Oke. Kemudian cuma sini dibuat juga sebenarnya siapa yang menjadi sampelnya ya. Kemudian nih teknik pengumpulan data, ini ada observasi pengamatan. Sudah dilakukan ya? Ya, sudah dilihat lokasinya ternyata di belakang rumah. Kemudian yang kedua, penelusuran literatur. Ini maksudnya bagaimana nih? Ini berusaha untuk pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari penelitian sebelumnya. Yang udah kayak jurnal-jurnal orang, Iqbal kumpul, dan ada sekunder yang diperoleh dari kantor camat.
Saya mengetahui di kecamatan tersebut seberapa luas sawah atau seberapa banyak unit pabrik atau pabrik industri kilang padi ini. Biasanya di teknik pengumpulan data itu ada dua, ya, biasa melalui studi pustaka dan lapangan. Nah, jadi Iqbal sebaiknya ini maksudnya ini kan ada 3, observasi atau pengamatan, kemudian ada wawancara dan interview, kemudian tadi ada kuesioner kan? Tadi ada kuesioner kan? Ya, Bu. Ini tapi sini tidak ada. Nah, tambahkan Ya Bu, ya Bu. Tambahkan kuesioner. Ada kuesioner kan? Kuesioner ada Bu? Ada. Nah, ditambahkan aja di sini bahwa teknik pengumpulan data yang melalui lapangan itu kan berarti ada observasi, kemudian ada kuesioner dan ada wawancara. Jadi satu dia. Kemudian baru nanti yang penelusuran literatur ini masuk ke studi pustakanya gitu, ya. Nah, jadi buat aja 2. Gitu. Lihat yang sudah ada gitu. Proposal atau skripsi yang sudah ada di perpustakaan. Jadi jangan malas mengunjungi pustaka. Kemudian nih analisis data. Analisis data menggunakan apa? Apa Bu? Analisis data menggunakan apa saja? Ada analisis biaya, ada analisis kelayakan finansial, Oh banyak ya, yang kamu hitung sih banyak nih ya. Ini ya, Bu. ngitungnya manual atau bagaimana nih? Ini banyak ininya, harus bertabel-tabel ini lagi nih. Iya Bu. Pakai diskon vektor lagi nih. Tingkat bunga tahunan. Ini gimana caranya carinya nanti ini data yang ini, yang diskon vektor ini, DF-nya ini. DF. Apa memang harus pakai tabel atau bagaimana nih? Belum sampai situ Bu. Masa belum belajar caranya. Belum belajar. Oh, udah belajar. Dia kan udah belajar nih ya di studi apa namanya? Mata kuliahnya apa nih? Analisis APP ya. Ya. Nah, kemudian nanti ini itu kembali lah ya. Karena kamu nggak ada data pendukung, jadi bingung berapa misalnya data pendukung itu mungkin investasi awalnya berapa, sekedar nanya-nanya aja. Maksudnya ada lah turun lapangan tadi ada katanya, tapi maunya apa gimana ya? Bilang ada lah turun lapangan itu untuk data sementara gitu. Tapi Iqbal tidak ada di sini, jadi Ibu bingung mau dilihat datanya yang bagaimana. Karena memang tidak ada data, yang banyak sini formulasi rumus semuanya. Oke, kemudian ini juga daftar pustaka. Oh ada kuesionernya, Ibu nggak lihat tadi ya, maaf ya. Ada kuesionernya ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya. Nah ini kuesionernya ini 11 ya. Kamu gabung semua ya untuk variabelnya ya. Tapi apakah kuesioner ini bisa menjawab ini rumus-rumus tadi? Apakah dengan kuesioner kita dapat melihat kelayakan dari industri kilang padi ini? Bisa Bu. Hah? Bisa? Karena pertanyaannya ini lebih gimana ya? Kilogram. Menurut Ibu maunya dipilah-pilah gitu. Yang mana termasuk biaya ini kan ada biaya investasi yang mana saja. Kemudian buat pertanyaannya. Kemudian yang menyangkut tentang apalagi nih nih analisis kelayakan finansial. Berarti kamu ada 2 nih nyarinya nih. Banyak ya? Analisis biayanya, kemudian baru
analisis kelayakan finansialnya. Berarti kamu banyak kerjaan kamu nih. Kalau memang hasilnya nanti setelah kamu ini kan itu manual ya, nggak pakai ini ya, nggak pakai software ya. Nah, jadi kalau memang kamu hitungnya itu betul-betul, mungkin hasilnya akan bagus ya. Demikian dari saya, Pak Afandi. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lely Putriansari yang telah menguji daripada Ikhwal. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yayu Eko Yuningsih untuk menguji daripada saudara Ikhwal. Kepada Ibu kami persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Afandi, SMSI, selaku Kaprodi, kemudian Bapak Dr. Hemi Noviat, tadi sebagai penguji atau apa, saya lihat ada di grup ya. Kemudian Bapak Yoyon Syafrianto, SMSI, kemudian Ibu Lely Putri Ansari, SMSI, dan anak kami atas nama Iqbal Yuliandi dan Faris Mubarak, serta anak-anak kami yang lain yang hadir sebagai audien pada seminar proposal hari ini. Saya langsung saja, ini Iqbal ya. Komparasi. Apa komparasi itu? Kelayakan. Ya. Perbandingan. Oke, perbandingan. Komparasi itu komparatif ya. Studi komparatif atau studi perbandingan. Kemudian, kenapa objeknya di 2 kecamatan ini? Karena di kecamatan tersebut yang berada di Kabupaten Aceh Barat, yang masyarakatnya banyak bekerja di sektor pertanian, khususnya di bidang pertanian, tanaman, padi sawah, dikarenakan lahan persawahan daerah tersebut masih cukup luas untuk menyediakan tanaman padi. Dari sekian luas persawahan yang tentunya menjadi peluang besar bagi sebagian kecil masyarakat untuk terus mengembangkan usaha industri kilang padi. Oke, berarti bisa saya simpulkan sentra padi sawah itu dari 12 kecamatan di Aceh Barat tuh di 2 kecamatan ini ya, yang paling banyak. Ya, Bu. Iya, gitu. Enggak, Bu, karena Jadi? yang masyarakatnya banyak terjun ke sawah, Bu. Karena dia banyak terjun ke sawah, berarti kan output bidang padi sawah itu banyak hasilnya. Apakah bisa dikatakan bahwa 2 kecamatan ini sentra padi sawah di Aceh Barat? Sehingga objeknya mengambil 2 kecamatan ini untuk dibandingkan, untuk dikomparatifkan. Atau ada kecamatan lain? Apa alasannya? Alasan Iqbal mengambil di kecamatan tersebut, Bu. Ada data nggak, Iqbal, data sekunder dari 12 kecamatan itu yang paling banyak produksi padi sawah itu di mana? Di antara 12 itu. Apa 2 kecamatan ini, sehingga kita menentukan di 2 kecamatan ini kita bandingkan. Atau berdasarkan cuman observasi aja, kamu datang-datang beberapa jalan-jalan berapa kecamatan, terus kamu tentukan saya mau ngambil di kecamatan ini. Karena Gini, Bu. Nah, jadi kan Iqbal mengambil perbandingan kelayakan ini dikarenakan di kecamatan tersebut, Bu, memiliki atau usaha atau industri penggilingan padi itu yang besar, Bu. Maksudnya yang layak. Bukan layak sih, Bu, yang memiliki mesin-mesin yang internasional, Bu. Yang kalau di kecamatan lain nggak ada, Bu. dari sisi kuantitas jumlahnya atau dari sisi besar atau kualitas mesinnya atau apa? Kualitas, Bu.
kualitas dan besar. Oke, kalau itu alasannya, itu Iqbal buat di bab 1 di bagian 1.1. Jelaskan sedikit satu paragraf ya. Latar belakang masalah, latar belakang penelitian ini dilakukan. Ya. Bahwa dua objek Kecamatan KW16 dan Pantai Cermin ini merupakan sentra padi sawah, kemudian sebagian besar masyarakat bermata pencarian di bidang petani sebagai petani padi sawah dan seterusnya. Ya. Di samping juga ada mesin-mesin, munculnya mesin penggilingan padi itu di dua kecamatan ini yang paling banyak dibandingkan 12 kecamatan yang lain, 10 kecamatan yang lain. Ya. Oke. Yang kedua, ini daftar isi. Daftar isi itu daftar gambar, daftar lampiran itu coba dirapikan ya. Dia dirapikan jarak antara bab 1 dengan bab 2 itu dua spasi. Kemudian jarak antara subbab dengan sub-subbab itu satu spasi gitu ya. Dia rapi. Oke. Buka halaman 1 pendahuluan. Nah, ini yang tadi 1.1 itu kan latar belakang. Dia menjelaskan sesuatu itu dalam bentuk segitiga terbalik. Segitiga terbalik itu artinya bercerita dari umum ke khusus. Ceritakan dulu situ kondisi misal pertanian di Indonesia atau pertanian di dunia secara umum. Kalau nggak dapat Indonesia dulu, Indonesia boleh. Kemudian masuk ke Provinsi Aceh, baru turun lagi ke kawasan Barsela. Barsela itu lumbung padi itu di Nagaraya. Kemudian baru masuk ke Aceh Barat, baru terakhir ke KW16 dan Pantai Cermin. Jadi segitiga terbaliknya itu dapat. Di sini saya melihat ini belum dapat. Memang sudah ada diuraikan, cuma dibawa lagi dia dalam bentuk kerucut. Sehingga permasalahannya itu muncul ya di ujungnya terakhir itu, di segitiga terbalik itu di 1 titik. Gitu ya. Jual ya? Ya, Bu. Oke. Tadi katanya kilang padi itu banyak di KW16 sama di Pantai Cermin. Kemudian banyak masyarakat bermata pencarian sebagai petani padi sawah. Berapa orang kepala keluarga, berapa petani yang hidupnya dari sektor pertanian? Itu enggak seikwat teliti, Bu. Karena Iqbal, Bu, cuman meneliti suatu pabrik, satu industri itu layak atau tidak, Bu. Tidak. Berarti begini, ketika kita pergi ke camat, kantor camat KW16, dia kan ada data tuh. Di Penia misalnya ada 2 penggilingan padi, misalnya. Di Belang Beranda, di misalnya Tampak. Penia, apalagi nama desanya misalnya. Lalu tampak. Kali Tampak, misalnya ada 5 pura-puranya, sehingga ditotalkan misalnya di KW16 itu aja ada 32 misalnya. Dan sebagian besar itu layak. So kita ceritakan sedikit. Sementara di Pantai Cermin itu ada 27 penggilingan padi yang tersebar di 21 desa misalnya. Jadi kita ceritakan di situ di bab 1.1 itu. Supaya ini kan permainannya nih data primer semua nih, supaya kuantitas itu dapat ya di situ. Walaupun pada ujungnya kita akan ceritakan tentang layak atau tidak dari sisi finansial. Atau lebih jauh lagi, ceritakan misalnya kan kelayakan finansial itu diukur dari sisi modal, dari sisi pinjaman ke bank, kemudian dari sisi juga umur dia. Berapa tahun dia dapat BEP itu, misalnya 3 tahun, 6 bulan, 20 hari baru dia BEP. Itu kita kupas walaupun dia umum di 1.1 jual ya. Ya, Bu. Nanti lebih khusus lagi di bab 4 di APP itu. Kalau itu emang ada, Bu, untuk
Ya, Kalau itu emang ada Bu, kayak pinjaman uang, modal pertama gitu. nggak ada, belum ada di bab satunya, 1.1. Sehingga nanti di bab 4-nya itu lebih khusus kita jelaskan seperti itu. Oke, 1.2 halaman 1 juga masih ya. 1.2. Apa rumusan masalahnya? Coba baca rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kelayakan finansial industri kilang padi di Kecamatan Cermen dan Kecamatan 16 Kabupaten Aceh Barat. Bagaimana? Bagaimanakah kelayakan finansial industri kilang padi di Kecamatan Cermen dan Kecamatan 16? Tidak kelayakan lagi di situ. Bagaimana perbandingan? Kan komparatif tadi. Dia kan kalau dari sisi apa itu istilahnya? Itu nama kalau istilahnya dalam MP itu bidang eksponen dia. Eksponen itu terbagi 3 dia. Penelitian komparatif, penelitian asosiatif, dan penelitian kumulatif. Jadi kamu tuh masuk dalam komparatif, membandingkan A dengan B, membandingkan kilang padi di Pantai Cermin dengan di KW16. Kalau membandingkan ada 2 hal dia. Berarti kalau 2 hal, itu rumusan masalahnya bagaimana perbandingan kelayakan finansial antara industri kilang padi di Kecamatan Pantai Cermin dengan Kecamatan KW16 di Kabupaten Aceh Barat. Begitu tanda tanya. Ya? Ya Bu. Itu diperbaiki sedikit. Secara umum sudah benar, cuma dia harus spesifik di situ. Karena ada 2 objek dia bermain di situ. 2 objek, 2 lokasi penelitian. Kemudian 2.5. Bagian akhir dari bab 5. Bagian terakhir loh. Itu kamu kan sampai 2.4 tuh kerangka ya. Coba buka terakhir kali dari bab 2. 1.5 Bu ya? Nggak ada dibuat kan? Nggak ada dibuat kan? 1.5 bukan? 1.5 Bu. 2.5. Kan kita udah bab 2 tuh, bab 2. 2.5. Saya lihat bab 2 yang lain udah bagus. 2.5. Empat. Oh. Nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada kan? 2.4 punya kamu terakhir ya, kerangka pemikirannya. Karena kerangka pemikiran yang terakhir. Iya, kenapa nggak ada perumusan hipotesis? Coba jelaskan. Apa Bu? Kenapa tidak ada perumusan hipotesis? Mengapa tidak ada perumusan hipotesis? Karena yang udah-udah Bu nggak sampai kerangka pemikiran. Jadi saya ikut alurnya. Apa Iwal? Saya kan ikut apa ya? Ikut penelitian-penelitian terdahulu Bu. Cuman di penelitian terdahulu itu sampai tangkap pemikiran. Oh, jadi begini deh Iwal. Perumusan hipotesis itu kan uji, dia kan ada uji T, uji F, ya. Ada uji Dublin-Watson dan sebagainya. Nah, kalau kamu pakai APP, kamu boleh pakai perumusan hipotesis. Kenapa? Hipotesis itu misalnya
Misalnya tuh angka IRR lebih besar dari 0. Misalnya tuh. Kan salah alatnya banyak tuh. Ada MPV, payback, B/6, BEP, segala macam. Misalnya IRR lebih besar dari 0 misalnya. Maka proyek itu go, kilang padi itu layak dia berjalan. Kita kan nggak tahu di antara dua nih yang mana yang paling layak, yang layak tidak dari sisi finansial. Kita buat hipotesisnya, ternyata diduga finansial industri kilang padi di Pantai Cermin itu lebih layak dibandingkan di Kecamatan Kawen 16. Udah titik, nggak usah buat alasan. Iya atau tidak nanti kita lihat di bab 4. Ketika kita setelah selesai penelitian. Buat aja dia, nggak apa-apa. Kalau segala sesuatu yang didapat, misalnya IRR besar dari 0, NPV mungkin bisa dari 0, apa-apa. Layak berarti, layak dia go. Berarti bisa jadi dua-dua daerah itu layak. Cuma mana yang paling layak, nanti kita lihat angkanya. Kalau angka di kilang padi itu lebih besar di Pantai Cermin dibandingkan KW 16, berarti Pantai Cermin lebih layak dibandingkan KW 16. Dan sebaliknya. Itu kamu bacalah di penelitian terdahulu. Itu coba lihat, ada dia bandingkan itu antara dua objek, dua lokasi. Penelitian orang terdahulu. Ya. Karena ketika di bab 4 nanti, penelitian orang itu harus kita kaitkan dengan punya yang kita lakukan sekarang ini. Di KW 16 dengan Pantai Cermin. Kita kaitkan. Itu Iwal ya. Ya. Oke. Kemudian masuk bab 3. Apa judul bab 3 kamu di situ? Coba kamu baca. Metode penelitian. Coba baca apa? Lokasi penelitian. Enggak, bab 3. Setelah bab 3 apa bacanya di bawah? Metode penelitian, Bu. Ya betul. Metode atau metodologi? Metodologi, Bu. Yang kamu tulis apa? Metode atau metodologi? Metodologi, Bu. Mana yang betul? Metodologi penelitian. Beda Metode, dia ya. Kok metodologi itu ilmu MP, ilmu metode itu apa? Metode, logos itu teori-teori itu. Kalau metode itu formula, alat, rumus-rumus yang kamu pakai di bab 3. Bab 3 itu kan isinya tentang rumus-rumus tuh. Rumus BEP, rumus NPV, rumus IRR. Itu namanya metode, ya. Ya, Bu. Oke, nanti diperbaiki tuh. Kemudian masih bab 3. 3.1 itu kamu datanya sekunder atau primer? Dua-duanya, Bu. Hah? Dua-duanya, Bu. Ya betul, masa dua-duanya. Data primer dan data sekunder. Iyalah, salah satu harus data pendukung dia. Yang utama data apa yang dipakai? Primer, Bu. Primer kan, langsung ke pelaku usaha kan, yang punya giling padi kan. Berarti kamu buat 3.1 itu populasi dan sampel. Ya, Populasi dan sampel. Ya kan? Ceritakan di situ bahwa kita Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan. Satu paragraf saja ceritakan sehingga kita bilang bahwa sampel kita itu di kilang padi nih KW 16 dan Pantai Cermin. Udah selesai. Dikit aja dia. Oke. Kemudian yang terakhir di daftar pustaka. Saya mau tanya, kamu ada tulis itu DKK. D besar, K kecil, K kecil. Apa artinya? dan DKK. kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Ada lagi add all, ada lagi tadi yang walaupun belum ya punyanya si Faris ya. Jadi masih bercampur-campur ya. Ada DKK, ada dan. Nanti kita lihat lah. Jadi dia kalau saya nggak tahu mana yang mau dipakai ya. Ada beberapa metode ini, metode Harvard lah, model ini segala macam. Kalau DKK, kalau udah add all nggak ada lagi DKK dia. EET.AL. Add all itu sama aja dengan kawan-kawan. Kalau DKK ya DKK, nggak ada lagi add all.
sama juga amperson dengan dan. Kapan pakai amperson kayak angka 8, kapan pakai DAN, kapan pakai AND. Dia beda itu. Ya, gitu ya. Ya. Oke, secara umum ya sudah baik ya, walaupun juga ada di sana sini yang harus diperbaiki, tapi secara keseluruhan sudah baik. Sudah tidak ada sesuatu yang saya lihat judul diperbaiki, sudah oke, sudah boleh. Demikian kami kembalikan kepada Bapak Afandi. Baik, terima kasih kepada Ibu Yayu yang telah menguji daripada ihwal. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yoyon Sabrianto untuk menanggapi hasil daripada koreksi atau menguji daripada ihwal. Pada Bapak Yoyon kami persilahkan, Pak. Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati kepada Bapak Moderator, sekaligus dari Pengelola Bangunan. Saya hormati kepada Ibu Yayu selaku penguji pertama, dan yang saya hormati kepada Ibu Leli Putransari, yang saya banggakan kepada saudara adik-adik mahasiswa yang seminar proposal hari ini, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang turut hadir menjadi peserta di dalam proposal hari ini. Ini Pak Afandi, saya langsung ke Afandi apa ke si Faris dulu? Tanggapan ihwalnya dulu, Pak. Oh, tanggapan. Oke. Terima kasih kepada Bu Leli dan Bu Yayu tadi yang sudah memberikan masukan maupun pertanyaan kepada saudara Iwal. Memang kalau proposal saudara Iwal ini masih jauh dari kesempurnaan. Ya, namun nanti Iwal apapun yang disarankan sama Bu Leli dan Bu Yayu itu diperbaiki. Ya, seperti tadi yang sangat fatal, tidak ada kuesionernya. Apa namanya itu? Rumusan hipotesisnya. Ya, tidak ada hipotesisnya di situ. Sehingga, dan pun dari segi penulisannya masih banyak juga yang kurang. Nanti segera diperbaiki. Dan pun di situ di bab 3 tadi yang disarankan sama Bu Yayu, di situ dibuat populasinya. Ya, Hiwal ya? Ya Pak. Dibuat sehingga menjadi jelas. Itu tadi juga seperti yang disarankan sama Bu Eli tadi sudah banyak sekali sehingga sampai di jurnal itu harus dimuat satu atau dua itu jurnal internasional di situ ya, Dual ya. Oke, namun nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan saya ya. Apa yang disarankan nanti segera dibuat, jangan sampai lama-lama ya Hiwal ya. Ya Pak. Lama-lama kan kamu mau berkeluarga nanti kan Hiwal ya. Enggak Pak, kerja dulu Pak prosesnya ya Hiwal. Gitu ya. Baik, hanya ini dari saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bu Yayu dan Bu Leli. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yayan untuk ihwal proposal skripsi ihwal. Selanjutnya kita masuk kepada Faris Mubarak ya. Kepada penguji pertama Ibu Yayu Ekonomiasi CMSI untuk menguji daripada Faris. Kepada Ibu kami persilahkan, Bu. Baik, langsung saja ya. Faris, analisis pengaruh indeks konsumsi rumah tangga dan harga bahan bakar minyak terhadap nilai tukar nelayan. Oke. Yang saya tanyakan, dalam indeks konsumsi rumah tangga, itu bahan bakar masuk nggak di dalamnya? Enggak. Ya? Enggak. Di dalam kelompoknya enggak ada. Yang besar dikit suaranya. Di dalam kelompoknya enggak ada. Tidak ada. Masuk nggak komponen harga bahan bakar minyak itu masuk nggak dalam komponen indeks konsumsi rumah tangga untuk dihitung?
Enggak, karena kan di dalam indeks konsumsi rumah tangga kan cuma ada 8 kelompok dan itu enggak ada termasuk dari harga bahan bakar ini. Tapi dia masuk dalam pola konsumsi non makanan ya. Harga BBM itu makanan atau non makanan? Gimana, Bu? Ya. Gimana, Bu? Bahan bakar minyak itu masuk dalam konsumsi makanan atau non makanan? Non makanan. Non makanan. Oke. Buka bab 1. Yang lain saya lihat dari cover sampai ini udah bagus ya, udah sesuai. Buka bab 1. Coba kamu lihat jarak antara bab 1 pendahuluan ke 1.1 itu berapa spasi, Wan? 2 kalau nggak salah. Nah, 2, 4. Itu kamu buat 3. Dah, jarak antara 1.1 latar belakang itu ke kalimat pertama berapa spasi? 2. Ya? 2. Berapa? 2, kalau harus buat 2. 2, tapi kamu buatnya bukan 2 tuh. Kamu buat 2,5 itu atau 3. Jarak antara paragraf dengan paragraf lain berapa? Jarak antar paragraf 2 juga, Bu. 2 juga. Itu jaraknya juga enggak 2 atau salah saya melihat. Itu saya lihat jarak antara dari subbab ke kalimat awal itu bukan 2 kamu tulis, itu lebih dari 2. Jaraknya terlalu jauh gitu. 2 dirapikan. Di laptop harus 2 nih, Bu. Di laptopnya 2. Tapi tampilannya saya download 2 lebih ya. Ya kalau udah 2 oke, nggak masalah. Saya kasih ingat aja kalau memang 2 ya udah bagus. Kemudian yang kedua, apa arti nilai tukar nelayan? Indikator kesejahteraan masyarakat nelayan. Indikator kesejahteraan masyarakat nelayan. Pengertian nilai tukar itu apa? Gimana, Bu? Pengertian nilai tukar nelayan itu apa? Pakai bahasa kamu juga boleh. Apa alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan nilai tukar hasil tangkapan terhadap barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kalau hasil yang diperoleh nelayan itu banyak, apakah nilai tukarnya itu bertambah atau berkurang? Gimana, Bu? Suara itu agak kurang jelas di Paris. Jika pendapatan, jika ikan yang ditangkap gitu lah ya, itu bertambah ya, produksi ikan dia itu bertambah yang dia tangkap yang di laut itu, apakah nilai tukar dia itu si nelayan itu meningkat atau berkurang? Meningkat, Bu. Karena otomatis kan nelayan itu menjadi sejahtera. Jawabannya. Oke, nah. Buka halaman 14. Ada rumusnya di situ, Faris ya? Ya, ada. Oh. Coba kamu baca, apa perbedaan YT dengan ET? Apa bedanya? Itu kan NTN rumusnya YT dibagi ET dikali 100. Yang saya tanya, apa bedanya YT dengan ET? Yang satu penerimaan nelayan, satu lagi apa namanya? Oh ini, Bu, yang satu total penerimaan nelayan, yang satu lagi total penerimaan non nelayan. YT apa?
YT itu penerimaan nelayan. ET. ET non nelayan. Coba kamu lihat keterangannya di bawah itu. Ya salah nih Bu, ada silap sedikit. Tapi kalau YFT dengan YN itu benar kan? Ya, benar. Ini kan turunan dari kontribusi itu. Misalnya nelayan dibagi dengan yang usaha sampingan dia yang bukan nelayan. Dikalikan 100. Ini satuannya apa ini, Faris? Persen. Satuan NTN-nya apa? Persen. Karena kan Oke, kali 100. Iya, bagus. Halaman 15. Ya, Bu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar nelayan ya, yang kamu tulis di situ ya. Apa aja itu? Apa produksi, bobot bibit rumpun, habis itu jumlah tali bentangan, terus kemudian yang negatifnya tuh jumlah bahan bakar dan jumlah konsumsi buang. Habis itu ada juga yang berpengaruh nyata tuh nilai terhadap nyata, karena ada konsumsi rokok, jumlah tanggungan, terus kemudian musim dan suhu. Oke, itu sumbernya dari mana? Dari jurnal atau dari buku? Jurnal. Ya? Jurnal. Jurnal ya, hasil penelitian orang ya, yang baru satu orang ya. Ya. Kalau Faris yang dari buku nggak ada, misalnya menurut ini ada beberapa faktor yang pengen nilai tukar nelayan, kita gitu nggak ada. Kurang kalau dapat dari buku, kebanyakan dari buku. Kurang ya, karena kajian tentang nilai tukar nelayan ini masih sangat terbatas ya, masih sedikit ya. Oke, halaman 26. Udah dapat? Udah. Coba kamu jabarkan perumusan hipotesisnya itu gimana? Coba jelaskan perumusan hipotesisnya itu, coba baca. Apa indeks konsumsi rumah tangga itu pengaruh positif itu maksudnya kalau persennya meningkat dari indeks konsumsi rumah tangga otomatis nilai tukar itu juga akan meningkat. Terus kemudian kalau nilai bahan bakar minyak itu berpengaruh positif terhadap nilai tukar itu juga berpengaruh positif. Seperti misalnya otomatis kalau harganya meningkat dari bahan bakar itu kemungkinan otomatis akan meningkatkan harga dari produksi ikan, dan kemudian akan membuat nilai tukar nelayan juga meningkat karena pendapatan yang didapat oleh nelayan itu akan meningkat. Kemudian pengaruh dari keduanya itu tadi yang harus bilang. Berarti tiga-tiganya positif. Positif. Dua-duanya positif. Ya, positif. Jadi dia begini. Indeks konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan. Kamu tambah, nggak ada kata signifikan di situ ya. Berpengaruh signifikan dan positif. Kita kan mau signya itu alfanya 5% atau 10%. Berpengaruh, indeks konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga BBM, terhadap harga bahan bakar minyak solar. Ya, gitu ya. Kemudian yang B gitu juga, nilai tukar harga bahan bakar berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai tukar nelayan. Yang A tadi, indeks konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai tukar nelayan. Yang B, harga bahan bakar minyak solar berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai tukar nelayan. Ya kan? Kemudian yang C, A dan B berpengaruh signifikan dan positif. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Iya atau enggak, positif atau negatif itu nanti ketika kita setelah mengambil data di Provinsi Aceh, ya kan? Ya. Ini kita belum ambil secara data panjang, ini kan baru sekitar data 5 atau 6 tahun terakhir gitu ya.
Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Coba kamu buka daftar pustaka. Itu Ibu melihat ada beberapa pengarang yang kamu tulis pakai tanda ampersand dan ampersand. Ampersand itu angka kayak simbol angka 8. Ya, Ada Pak? ada. Ada beberapa penulis kamu tulis pakai dan. Contoh Nahrawi dan Usman 2006 apa 2016 itu ada di bawah ya. Ya, Jadi ampersand dan itu artinya sama dia. Jadi dia terbalik kamu tulis. Bisa begini. Kalau dia pengarangnya misalnya P.A. Samuelson, Anderson dan Gregory Mankiw dan Mankiw, Gregory. Dan itu dia pakainya ampersand karena dia pengarangnya dari luar. Gitu. Baru buka kurung 2016 gitu ya, atau apa titik dulu, baru 2016 gitu, baru judul, baru nama penerbit, cetakan dan sebagainya, baru nama kota. Tapi kalau dia penulisnya tuh kita, misalnya Hasan Iqbal dan misalnya Sadono Sukirno. Berarti Iqbal, Hasan dan DAN. Sukirno, Sadono, titik 2016. Seperti itu dia. Sama juga dengan DKK. Dia kalau penulisnya lebih dari 3 orang, 4 orang, dia pakai DKK ya. Itu sama aja dengan et al. Jadi ini bercampur-campur, nggak tahu metode mana yang dipakai, apa metode apa. Dia kalau orang sudah pakai dan, dia nggak pakai lagi dan itu gimana ya, dannya kamu untuk orang Indonesia, ini ada yang betul, kemudian orang Indonesia kamu tulis ampersand, bercampur-campur dia. Jadi diperbaiki lagi Faris ya. Ya ini karena Faris ambil dari apa pakai Mendeley juga, jadi hasilnya Faris langsung masuk. Semuanya. Ya. Kenapa bisa beda-beda dia? Nggak tahu, kan dari Mendeley-nya udah Mendeley kayak gini. Ya, ada yang apa ya? Ada yang dan 2 penulis, ada yang 2 penulis dengan ampersand seperti itu. Ya ada. Coba nanti didiskusikan lagi lah bagaimana. Apa memang ada memang aturan dalam daftar pustaka itu yang baru seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Yes. Kemudian ada lagi saya lihat judul tuh kamu tulis Kabupaten Konawe Selatan. Itu hurufnya besar semua. Sementara judul nama orang yang lain itu kecil-kecil. Apa itu memang begitu dia? Atau gimana? Dari Mendeley-nya. Memang dari judul dari Mendeley-nya. Memang dari Mendeley-nya. Udah bawaannya gitu ya? Ya, ya. Nanti coba berubah. Di bahan bakarnya itu di sana di judul itu kan kamu nggak tulis solar, di dalamnya solar gitu. Jadi sebaiknya tulis saja solar karena kita tahu nelayan itu sebagian besar, lebih dari 80% lebih mereka menggunakan solar. Ya. Tulisnya terus solar karena yang muncul angka di dalam bab 1 di fisik itu kan harga solar per liter, bukan harga bensin, ya kan? Iya, solar. Bukan harga bahan bakar yang lain, memang solar. Untuk nelayan itu memang umumnya solar. Dan untuk mesin-mesin yang keras itu solar. Gitu. Mesin diesel itu biasa pakai solar. Ya, secara ini sudah sangat baik saya melihat. Kenapa? Equal juga baik tadi, hanya equal bukti fisiknya kurang. Ini semua variabel saya lihat baik, indeks FT ada bukti fisik, ya ada data, harga BBM ada data, nilai tukar nelayan ada. Namun akan lebih baiknya lagi, kamu tuh combine dari komputer tuh digunakan, misalnya
jangan semuanya dalam bentuk tabel. Misalnya harga bahan bakar. Ini bisa kamu pakai line sehingga nampak dia kenaikannya dengan titik. Nanti misalnya indeks konsumsi rumah tangga atau nilai tukar. Mau pakai dengan histogram. Jangan semuanya tabel gitu, supaya tidak monoton. Ya. Kemudian diberikan warna dan ya sudah baik, cuma lebih baik lagi dimodifikasi data itu di bab 1. Nanti bab 4 begitu juga. Ya. Ini juga judul nggak ada apapun, saya hanya menyarankan ditambahkan saja kata solar di dalam. Tambahkan minyak buka kurung solar tutup kurung supaya lebih spesifik bahwa nelayan kita itu memang pakai solar ya, dari kita di Indonesia. Ya, demikian Pak Afandi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yayu Eko Hiningsi yang telah menguji daripada Faris Mubarak. Selanjutnya kami persilakan kepada penguji kedua, Bapak Yayan Safrianto, untuk menguji Faris. Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Afandi. Langsung saja ini kepada Saudara Faris Mubarak. Ya, Memang seperti yang setelah sudah diberikan masukan sama Bu Yayu tadi, secara keseluruhan memang sudah oke nih Faris, sudah bagus. Namun ada beberapa yang harus nanti kamu perbaiki di sini. Salah satunya itu adalah di pengetikan. Ya Faris ya. Ya, pengetikan masih ada salah-salah ini, tinggal hurufnya, nanti tolong dibaca-baca, nanti diperbaiki. Ini penelitiannya, rencana penelitiannya ini berapa tahun Faris? 6 tahun Pak, dari 2014 sampai 2020. 6 tahun. 6 tahun, dari tahun berapa? 2014 sampai 2020. 2014 sampai 2020. Namun kan entah mungkin salah ngetik atau bagaimana, itu di halaman kedua, di halaman 2 di paragraf terakhir di situ ada ditulis bahwa penelitian ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Maksudnya gimana itu Faris? Kan mereka melakukan penelitian ini kan di masa COVID, otomatis kan Ya. Yang teliti itu di masa COVID, tapi kan datanya kan dari tahun 2014 sampai 2020, otomatis kan masa COVID kan kena di tahun 2020 gitu Pak. Nah tadi kan saya tanya, Faris, kamu mau meneliti nanti dari tahun berapa? Datanya dari tahun 2014 sampai 2020. Nah maksud saya itu kan kalau memang datanya itu dari 2014, jangan kamu cut di situ. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi. Ya Faris ya. Nah, itu diperbaiki ya, di halaman 2 bahasanya diperbaiki. Faris. Selanjutnya di sini di halaman 7. Di halaman 7 di bawah tabel 13 di keterangan tabel 13 itu kamu menulis di situ bahwa salah satu penyebab kenaikan bahan bakar minyak itu karena terjadinya banjir dan longsor di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh. Apakah banjir dan longsor itu mempengaruhi kenaikan harga minyak, Pak? Bukan Pak, maksudnya kan di tahun 2014 sampai 2015 kan itu kan mengalami penurunan drastis, sekitar 2%. Terus penyebab turunnya itu pertama kenaikan harga bahan bakar. Terus kemudian terjadinya banjir sama longsor. Jadi bukan kenaikan harga barang dipengaruhi sama banjir, tapi yang mempengaruhi itu kenaikan harga minyak sama banjir dan longsor. Yang mempengaruhi mengalami penurunan ini? Dipengaruhinya tuh karena gara-gara bahan bakar minyak,
banjir sama longsor. Oh, banjir sama longsor. Ya. Oke, Faris. Namun nanti masih ada beberapa yang harus kamu perbaiki. Tadi pun sudah ditulis juga sama Bu Ayu, apa namanya, seperti di daftar pusaka. Nanti itu diperbaiki juga ya Faris ya. Ya Pak. Oke. Baik, secara keseluruhan ini sudah bagus. Hanya ini yang dapat saya berikan masukan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Sabrianto yang telah menguji dan mengoreksi proposal daripada Faris Mubarak ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Leli Putri Ansari selaku pembimbing daripada Faris Mubarak atas ini tanggapan dan hasil daripada uji dan koreksi daripada kedua penguji. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Afandi. Langsung aja ya. Ini saya selaku pembimbing dari Faris Mubarak. Kita mulai dari Ibu Yayu. Ini mengenai judul ya. Judul kemarin memang mau dikoreksi, cuman agak ragu-ragu, ya udah seminarkan saja dulu karena judulnya itu yang di harga BBM itu apakah kita munculkan solarnya kan yang di bawah itu solar atau hanya di dalam hanya isi proposalnya saja ya disebutkan bahan bakar itu adalah solar. Tapi setelah seminar hari ini, seminar proposal hari ini maksudnya yang kemarin keraguan, jadi kita sudah kita temukan jawabannya, berarti di judul kita tambahkan saja ya Faris ya. Ya, tambahkan saja harga itu adalah bahan bakar minyak solar ya. Oke. Kemudian terima kasih Bu Yayu. Kemudian memang ini kalau kita lihat ini data kemarin sudah katakan, ini datanya itu jangan semuanya dalam bentuk tabel, kemudian bervariasi ya Bu Yayu ya. Ada tabel, ada grafik, tetapi grafiknya itu kita sesuaikan dengan judul tabelnya. Jangan nanti ada data yang seharusnya dia grafik batang, kita buat grafik garis gitu ya. Nah, kita disesuaikan ya. Nanti ini lagi ya Faris ya, biar jangan menonton. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada yang ini ada semua catat ya Faris ya. Ada. Kemudian nanti mungkin ada yang Ibu ketinggalan, nanti kita perbaiki sama-sama ya. Mungkin ada Ibu ketinggalan catat. Kemudian mengenai yang daftar pustaka. Daftar pustaka ini Faris kan menggunakan Mendeley ya. Nah, jadi memang situ kalau misalnya Faris apakah ini ngetiknya manual atau download ininya filenya itu. Download filenya habis itu kalau masukin di Mendeley terus kan pakai di download filenya. Nah, tapi mungkin Pak Afandi lebih paham ya. Nah, kami di sini kurang paham juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau manual biasanya kan bisa diketik ya huruf besar huruf kecilnya. Nanti kan ada penambahan manualnya Pak Afandi ya. Apakah ini yang menjadi pertanyaan juga nih, kami masih bingung karena belum memahami kali tentang aplikasi Mendeley ini. Kalau kita kita download ya filenya, kemudian kita masukkan, kemudian nanti tulisan judulnya itu besar semua. Nanti apakah nanti dia berpengaruh di daftar pustakanya Pak? Atau bisa kita edit kembali gitu Pak? Pak Fandi? Oh ya, sebenarnya kalau kita saya coba menjawab sepengetahuan bahwa yang pertama kita menginput dulu referensi-referensi yang sekiranya akan masuk ke dalam artikel kita dan kita sesuaikan apakah huruf besar semua atau huruf kecil, huruf besar dan huruf kecil seterusnya di awal kata gitu. Jadi lebih baik huruf kecil dulu maksudnya
huruf besar lalu ada huruf kecil, bukan huruf besar semua. Jadi kenapa itu yang pertama. Maksudnya kita edit dulu di inputnya sebagai referensi kita. Selanjutnya jangan kita masuk mentah-mentah, tapi kita ada proses editingnya. Selanjutnya kenapa menjadi pertanyaan kenapa beda-beda. Jadi yang Faris lakukan yaitu tentukan dulu jenis apa yang dalam Mendeley itu. Dalam referensi itu beda-beda, ada yang jenis Australia, ada jenis apa, ada jenis Inggris, Australia. Pilih satu yang kira-kira yang Faris pilih gitu. Jadi jangan beda-beda, nanti kalau beda-beda sistem penulisannya, maka beda pula output yang muncul daripada daftar pustaka kita. Mungkin itu bisa diedit, masih bisa diedit. Terima kasih Pak Fandi. Kemudian dari Pak Yoyon ya, Pak Yoyon ini ada perbaiki pengetikan ya, mungkin ada yang ketinggalan huruf, yang kemarin udah koreksi juga tapi masih ada juga ya. Kemudian diperbaiki. Kemudian penelitian ini tadi apa jawaban Faris ya? Kata penelitian itu tahun 2014 sampai 2020, 6 tahun ya. Faris ngambil datanya itu kan per bulan ya? Iya per bulan. 48 bulan. Per bulan. Jadi berapa jadi N-nya? Berapa 12? 48 kalau. 48. 12 72 bulan berarti. Ya. Ya, 6 tahun. Ngambilnya per bulan ya. Jadi selama berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Ya, dari 6 tahun. 2014. Berarti sampai sekitar 72 ya. 72 bulan. Jadi N-nya menjadi lebih banyak ya. Oke. Jadi di sini yang ditanya Pak Yon tadi itu ada kata-kata COVID ya. Nah, Ibu nggak dengar tadi jawabannya ya. Jadi kata COVID berarti penelitian itu mungkin masih Pak Yoyon dari tahun 2014 sampai 2020 penelitian itu kan belum terjadinya COVID-19 yang sudah terjadi tahun 2020 gitu Pak Yoyon ya. Pak Yoyon? Nah, Iya Bu, betul. Iya. Gitu ya. Nah, jadi ya nanti Faris memang ingin memunculkan bahwa dia ngambil maksudnya penelitian di tahun 2020 lah sampai 2021, tapi data yang diambil tuh sebelum dari 2014 sampai 2020. Mungkin itu yang masuk Faris ya. Ya, itu maksudnya. Ya. Kemudian ini argumen-argumen dari alasan-alasan itu dari data baik dalam bentuk tabel maupun bentuk grafik. Tolong nanti Faris perkuatkan lagi dengan bersumber dari referensi yang ada ya. Misalnya dari data di BBM kan, udah Faris udah turun datanya ke Pertamina, PT Pertamina. Nah, coba tanya di sana apa kira-kira penyebabnya gitu ya. Kemudian daftar pustaka sama nih kayak Ibu Yayu juga, ya Juti udah tahu ya. Nanti kita perbaiki semua koreksi mengenai proposal proposal Faris. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yayu dan Pak Yoyon yang telah memberikan masukan, koreksi dan saran. Begitu juga Pak Fandi ya, makasih ya. Nah demikian saja Pak dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Leli Putriansari yang telah memberi tanggapannya terhadap proposal skripsi daripada Faris Mubarak. Baik, sebelum ini tahapan selanjutnya ada pertanyaan baik dari audiens yang ingin ditanyakan kepada dua penyaji pada hari ini. Ada Yulianda, Adila, Windayanti, Rita, Wahyu, Sadam. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, untuk Ikhwal dan Faris, sebelum ini ada yang ingin tanyakan dulu kepada baik penguji maupun kepada yang ada berhadir pada hari ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Sudah selesai? Nggak ada yang tertinggal ya?
Jangan nanti setelah keluar dari Zoom virtual ini jadi bingung, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Saya harap jangan seperti itu. Jadilah gelas yang kosong ya, tampung semua apa yang diberikan. Baik Ihwal ya, paham Ihwal? Ya. Paham, Pak. Oke. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan ini, ada baiknya kita berfoto dulu sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan seminar proposal. Tolong aktifkan videonya untuk nampak wajah ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan berhadir pada hari ini. Mohon maaf jika dalam prosesi seminar ini masih banyak yang kurang. Mohon maaf. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Izin live ya Pak Fandi. Pak, baik Pak. Izin. Ayu, Bu Leli. Izin ya Bu. Izin live Bu. Ya. Pak Yan. Oke. Jadi semua. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama.